Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudahan-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini dan bisa like videonya kalau memang nanti videonya suka ya, dan bisa diklik tombol subscribe-nya. Kan terima kasih teman-teman yang udah 306 subscriber. Mudah-mudahan sehat selalu dan cepet-cepet diberikan kemudahan ya kalau misalnya sekarang lagi berjuang juga untuk melakukan pelunasan kalau misalnya ada kewajiban. Oke, teman-teman mungkin ada yang baru ngeklik video ini, dan perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang ataupun kewajiban, dan maksud tujuan gue untuk membuat video ini akan membuat curhat-curhat pengalaman pribadi, gimana gue akan melewati hiruk pikuk perhutangan duniawi gitu ya guys ya. Oke, untuk hari ini kita ngebahas apa? Paling ngebahas tentang galbay lagi ya guys. Jadi teman-teman, mungkin untuk istilah galbay itu udah gak asing lagi di telinga kita, karena untuk istilah galbay itu adalah gagal bayar kalau misalnya kita nggak bisa melakukan pelunasan untuk tunggakan yang jatuh tempo gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang posisinya sama. Yang galbay kita juga sebenarnya bukan maksud untuk nggak mau bener-bener bayar ya, tapi untuk posisi di galbay itu terkadang kita udah di satu titik yang memang ternyata pas kita udah catat hutang kita banyak banget ternyata ya guys. Aduh. Jadi untuk posisi galbay itu pasti kurang lebih, mungkin ini teman-teman bisa curhat ya. Galbay itu biasanya kalau misalnya kita untuk tunggakannya itu atau hutangnya sudah lebih di atas 10 juta. Bener gak sih? Karena akhirnya pas kita hitung-hitung, wah nggak masuk sama gaji kita gitu. Jadi biasanya kita gajian misalnya 5 juta, ternyata ya hutang kita setengahnya dari itu yang harus dibayarin. Sedangkan kita harus memiliki punya kewajiban-kewajiban pembayaran yang pokok ya, kayak misalnya yang kontrak ya bayar kontrakan, ngambil rumah ya bayar untuk cicilan rumah, pasti juga bayar listrik, kayak misalnya bayar air, kehidupan sehari-hari, biaya anak. Untuk biaya anak itu yang nggak cukup sedikit ya, kalau memang kita lagi ada kebutuhan dan lain-lain. Jadinya alhasil galbay. Dan pas gue suka baca-baca untuk di komentar, ternyata banyak yang maju mundur untuk ngambil langkah galbay. Kalau misalnya dari gue pribadi ngasih tahu, nge-share ke teman-teman, untuk teman-teman yang tahu sendiri posisinya teman-teman itu masih sanggup atau enggak melakukan pembayaran yang harus dibayar, kayak misalnya di pinjol-pinjol atau di kartu kredit. Tapi kalau diri kita sendiri udah ngerasa mentok dan akhirnya nggak bisa bayar, saran gue mendingan galbay daripada kita harus melakukan pinjem lagi di aplikasi yang beda atau kita pinjam sama orang. Itu kalau menurut gue. Karena kenapa? Karena di sisi lain untuk galbay itu sebenarnya ada sisi positifnya. Kita nggak buka lagi utang yang baru, dan kita juga akhirnya sadar diri, mawas diri untuk stop mengakhirin semuanya untuk dunia pinjolan atau untuk per dunia kartu kreditan gitu teman-teman. Dan tentunya kalau misalnya kita udah berani untuk ngambil langkah untuk galbay, pasti itu akan ada resikonya ya. Resikonya juga teman-teman juga harus siap mental. Kalau misalnya posisinya galbay, teman-teman udah pasti akan dihubungin baik melalui WhatsApp ataupun melalui telepon. Dan teman-teman juga harus juga siap mental kalau misalnya dari pihak debt collectornya itu menghubungi rekan kita ataupun teman kantor kita. Jadi jatuhnya pasrah teman-teman, karena kondisinya kita memang ada di titik yang kita udah nggak bisa bayar lagi gitu. Tapi selain kita dapat yang resiko-resiko yang seperti itu, pasti akan ada hal baik juga nantinya. Tentunya walaupun teman-teman galbay nggak harus semuanya itu digalbayin ya. Kalau misalnya ada 10 titik ya nggak semuanya itu kita galbayin, harus ada salah satu yang kita harus paksa untuk dicicil sampai lunas gitu. Jadi fokusnya itu satu-satu pelunasannya.
misalnya ada Kredivo, ada Akulaku, ada kartu kredit A, kartu kredit B, kartu kredit C. Teman-teman harus milih untuk yang mana yang pengen teman-teman lunasin dulu dan mana yang teman-teman pengen fokus untuk bayar tunggakannya gitu. Dan nantinya kalau memang udah satu-satu gitu, teman-teman udah misalnya karena udah November, Desember nih. Desember pengen bayarnya Kredivo dulu karena sisa 500.000 nih uang free-nya, cuma bisa melakukan yang di Kredivo, ya wis di situ aja dulu yang dilakukan pelunasan, baru nantinya bisa ke yang lain gitu. Karena kalau misalnya semuanya itu dipaksa berbarengan nggak akan bisa. Kalau misalnya teman-teman udah bener-bener mentok dan akhirnya memang bener-bener ada yang hubungin, ya toh kita kasih penjelasan aja ke teman kita itu kalau kita itu memang beneran ada di platform itu dan bisa minta maaf ke dia sampai dia dihubungin gitu kan. Gue yakin banget teman-teman kalian kalau misalnya memang kenal itu pasti akan memahamin gitu ya, karena kondisinya ya udahlah, gue juga mungkin dia punya masalah yang sama dan akhirnya bisa maklumin, itu kan jadinya it's okay. Jadi itu sih, kalau misalnya ada posisi di Galbay yang harus kita ambil, ya nggak apa-apa, ambil dulu aja dan rasain dulu gitu efek dari si Galbaynya tuh apaan. Kalau memang nantinya dapat efek yang positif dan teman-teman dijalanin, boleh nanti komen di bawah, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing, barangkali nanti kita bisa lunas bareng gitu ya guys. Nah itu aja sih untuk video pergalbayan kita sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sharing juga untuk pengalaman galbay pribadi, boleh di kolom komentar dan nanti kita bacain di video selanjutnya. Thank you banyak yang udah watching. Jangan sampai lupa untuk subscribe kalau misalnya belum subscribe, dan bisa like videonya kalau misalnya suka, dan bisa di share ke teman-teman mungkin kalau ada yang butuhin. Dari gue undur diri. Thank you banyak bagi teman-teman udah nonton, dan ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.